Ya, shalom saudara-saudara, saya percaya kita semua pun juga selalu dalam penyertaan Tuhan, dalam kemurahan Tuhan yang begitu besar, sebab kita semua berada dalam Kristus Yesus, dalam cahaya wajahnya, dalam perkenanannya, dalam rahmatnya yang sangat besar. Nah, hari ini saudara-saudara kita akan kembali bicara tentang perlindungan Tuhan, ya, khususnya aspek lahiriah dan juga batiniah dari perlindungan Tuhan, aspek lahiriah dan juga batiniah dari perlindungan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita sebagai manusia tentu sadar bahwa kita butuh perlindungan, ya. Itu sebabnya setiap hari kita mengenakan sesuatu yang bisa melindungi tubuh kita. Ketika berjalan kita biasa menggunakan sandal, menggunakan sepatu, khususnya ketika kita berjalan di luar rumah, saudara-saudara. Kita juga terbiasa menggunakan jaket ketika berkendara, kita menggunakan sabuk pengaman ketika kita menyetir mobil. Kita terbiasa menggunakan helm ketika kita bepergian. Semua itu sebenarnya dalam rangka untuk melindungi kita. Kita sadar sebagai manusia kita bukan makhluk yang sempurna pada dirinya untuk menikmati atau memperoleh perlindungan, melainkan kita mengusahakan perlindungan itu supaya kita kiranya dijauhkan daripada segala hal yang membahayakan, dari segala hal yang jahat. Nah, sesungguhnya perlindungan, saudara-saudara, adalah bagian dari rencana Tuhan juga. Itu sebabnya Alkitab penuh dengan janji-janji perlindungan Tuhan. Melihat banyak sekali bahaya dalam dunia ini dan juga berita-berita tentang terjadinya bahaya, bahkan pengalaman pribadi kita yang juga bersentuhan dengan bahaya atau dekat dengan bahaya, seharusnya mendorong kita lebih jauh lagi untuk menikmati janji-janji perlindungan Tuhan, mempelajarinya dan benar-benar mempraktiskannya dalam kehidupan kita. Sebab kalau bukan dari Tuhan, dari siapa lagi kita mencari perlindungan, saudara-saudara? Sumber terbaik adalah dari Tuhan. Kalau mencari dari si jahat, saudara-saudara, tidak ada perlindungan yang kekal daripada si jahat. Si jahat hanya pura-pura baik. Namanya si jahat. Bagaimana si jahat bisa baik, saudara-saudara? Tapi Tuhan itu maha baik. Dan dia hadir, dia ada mewahyukan dirinya supaya kita mengenal dia dan juga menikmati salah satu berkatnya juga, yakni berkat perlindungannya, saudara-saudara. Nah, perlindungan Tuhan, jika kita renungkan itu, ada dua aspek sebenarnya. Aspek lahiriah dan juga aspek batiniah, yakni perlindungan yang bersifat lahir, yakni untuk tubuh kita, dan juga perlindungan yang bersifat batiniah yang menjaga hati dan juga pikiran kita, bahkan di atas segala-galanya perlindungan yang kekal, saudara-saudara. Nah, pada waktu itu ya Tuhan memberikan janji yang indah sekali kepada umat Israel yang berbunyi demikian. Mazmur 91 ayat 4 yang berbunyi demikian. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, ya. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Tuhan menggunakan gambaran katakanlah seperti induk ayam, seperti induk raja wali yang melindungi anak-anaknya, saudara-saudara. Dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya lebih mudah berjumpa dengan ayam daripada berjumpa dengan raja wali, bukan? Kita barangkali punya pengalaman ini dari kecil, bahwa ketika kita melihat induk ayam, dia selalu melindungi anak-anaknya dari bahaya, ya. Bahkan di waktu-waktu tertentu anak-anaknya berkumpul di bawah naungan sayapnya dan menikmati keamanan daripada segala situasi yang ada di lingkungannya. Bahkan pada malam hari anak-anak ayam itu akan berlindung di bawah naungan induknya, saudara-saudara. Sesuatu yang sering kita lihat, sesuatu yang biasa kita perhatikan. Apalagi ketika kita punya ayam di rumah gitu ya, terdekat dengan orang yang beternak ayam, saudara-saudara. Dan rupanya Tuhan menggambarkan dirinya seperti itu. Seperti kerinduan induk ayam yang melindungi anak-anaknya, demikianlah kerinduan Tuhan melindungi kita, saudara-saudara. Ketika ada bahaya, berlarilah kepada Tuhan. Carilah dia, berlindunglah di bawah naungan sayapnya. Sebab disitulah, saudara-saudara, kita menemukan perlindungan yang sesungguhnya, ya. Kalau pada zaman dahulu gitu ya, ketika kehidupan di pedesaan dengan segala pemandangan dan situasi alamnya sering sekali atau tidak jarang kadang-kadang begitu ada ketika Raja Wali terbang di atas dan bayang-bayangnya mulai hadir di sekitar halaman, maka induk ayam akan memanggil anak-anaknya dan mereka bisa bernaung di bawah dan menikmati rasa aman, saudara-saudara. Saya percaya sebenarnya dan sesungguhnya memang demikian, bahwa ketika bahaya mengancam, Tuhan memanggil kita anak-anaknya. Tuhan memanggil kita supaya kita bernaung dalam naungan sayapnya, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah secara praktis kita bisa bernaung dalam naungan sayapnya, saudara-saudara? Nah, tentu kita sadar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak kelihatan. Mata jasmani kita tidak bisa melihat dia. Namun demikian, Tuhan berjanji dan memang demikian fakta kebenarannya. Dia hadir menyertai kita umatnya, anak-anaknya dimanapun kita berada dan kapanpun, ya.
Nah, sebenarnya salah satu cara mengaktifkan atau mempraktiskan firman Tuhan adalah ketika kita mengucapkannya, saudara-saudara. Dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengucapkannya. Sebenarnya doa yang sederhana, Tuhan Yesus lindungi kami, Tuhan Yesus jaga kami, Tuhan jauhkan kami daripada yang jahat, darah Yesus bentengi kami, darah Yesus lindungi kami dari segala yang jahat. Nah, sebenarnya itu pun juga bagian dari kita mempraktiskan perlindungan Tuhan, saudara-saudara. Namun demikian, ada juga perlindungan Tuhan yang secara praktis, tidak hanya sekedar kita ucapkan ketika situasi khusus, ya, tetapi sesuatu yang kita hidupi setiap hari. Yakni ketika induk ayam itu mengumpulkan anak-anaknya secara teratur, ya, pada malam hari atau ketika panas terik, saudara-saudara, di waktu tertentu, katakanlah insting ayam itu mengatakan jam istirahat, dia mengumpulkan anak-anaknya. Kita pun juga sebenarnya perlu sekali, penting sekali menikmati persekutuan dengan Tuhan secara teratur, saudara-saudara. Entah pada malam hari sebelum kita tidur, entah ketika waktu tertentu, ya, kita merasa rindu dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Dia. Itu hal yang baik. Itu pun juga bagian dari kita bernaung di bawah naungan sayapnya, saudara-saudara. Jadilah cakap dalam hal ini, jadilah pribadi yang peka untuk menanggapi panggilan Tuhan untuk bersekutu, berlindung dalam naungan sayapnya. Nah, berlindung di sini berarti juga kita menikmati kedekatan dengan Tuhan. Ini yang penting sekali, ya. Bangunlah kesadaran bahwa Tuhan itu dekat dan erat dengan kita, ya. Berawal dari iman bahwa kita orang percaya dimateraikan dengan Roh Kudus, Tuhan beserta kita beserta dengan Tuhan, Tuhan bersama kita bangun itu. Tuhan melayakkan kita menjadi baitnya, Tuhan melayakkan kita menjadi anak-anaknya, menjadi domba-domba kawanan gembalaannya, sehingga di situ terbangun sebuah kesadaran bahwa Tuhan bersama dengan kita, bahwa Dia dekat, Dia bukan Tuhan yang jauh, saudara-saudara. Bahkan ketika kita berbuat salah pun, Tuhan adalah orang tua kita. Dia menyambut kita, Dia memeluk kita. Ya, Tuhan tidak berdiri jauh-jauh. Di dalam Kristus Tuhan tidak berdiri jauh-jauh. Dia berdiri dekat dengan kita, bersama memeluk kita, berkenan memulihkan kita. Seperti seorang anak yang dipulihkan dan dibentuk menjadi pribadi yang indah, demikian juga Tuhan dengan kita. Dia melindungi kita dan membuat kita menikmati kedekatan dengan Dia. Saudara-saudara, sesungguhnya saya yakin di dalam Kristus ada sebuah dorongan sebenarnya atau kehausan dari dalam diri kita yang mengatakan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ya. Kita rindu menikmati kedekatan dengan Tuhan. Ketika Tuhan mendorong demikian, berlarilah kepada naungan sayapnya. Ya. Nikmati Dia, nikmati kuasa perlindungannya, saudara-saudara. Nah, ada sebuah kisah yang menarik sekali sebenarnya ketika Tuhan Yesus sudah memasuki Yerusalem. Ya. Pada hari-hari ketika Ia akan menyerahkan dirinya sebagai korban yang sempurna pada waktu itu. Nah, Tuhan Yesus ketika memenangi Yerusalem dari jauh, melihat tembok-temboknya, melihat kubu-kubu yang begitu kokoh, Dia menangisinya. Saat Tuhan berkata, akan datang musuh-musuhnya mengelilingi Dia sekeliling, bahkan mengepung dan merobohkan kota itu. Apa sebabnya? Karena banyak di antara mereka yang tidak sungguh-sungguh berlari kepada naungan sayap Tuhan. Ketika Tuhan datang melawat mereka dalam Kristus, ketika Sang Mesias datang, banyak yang acuh-acuh. Tapi berbahagialah mereka yang sungguh-sungguh, ya, menanggapi panggilan Tuhan ini. Mereka berada dalam naungan sayapnya. Hari ini kita semua yang percaya berada dalam naungan sayapnya. Yang penting kita mendengarkan tatkala Tuhan memanggil, dan kita bersekutu dengan Dia secara pribadi, secara teratur juga, saudara-saudara. Nah, ketika kita berlindung kepada Tuhan, ketika kita menikmati kedekatan dengan Dia, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, ini dia, Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada damai sejahtera, ini yang penting. Manusia itu makhluk yang perlu menikmati damai setiap hari, perlu dihibur, ya, didamaikan hatinya setiap hari. Seperti kita sebagai manusia kan rindu, ya, bersekutu dengan keluarga kita, menikmati damai. Anak-anak bersekutu dengan orang tua, menikmati damai. Dan demikian juga Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan itu, dalam naungan sayapnya juga ada damai sejahtera. Indah sekali. Damai sejahtera, sesuatu yang tidak hanya bersifat memberi keamanan di luar, tapi menenangkan di dalam. Nah, ini dia. Tidak hanya memberikan keamanan di luar, tapi menenangkan di dalam. Damai sejahtera itu di dalam batin kita. Kita sadar bahwa hubungan kita dengan Allah Bapa sudah didamaikan oleh Kristus Yesus. Di situ letak kita dapat menikmati damai sejahtera yang dalam itu, saudara-saudara. Sekalipun ada berbagai macam situasi yang mencoba memancing kita merasa gelisah, ada satu hal yang kita harus ingat, bahwa di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Saya dengan Allah ada damai sejahtera. Allah kini adalah Bapa saya dalam Kristus Yesus, dan saya menikmati damainya.
Kan itu yang sebenarnya kita perlukan dan harus kita praktiskan hidup setiap hari. Bahkan damai itu dikatakan firman Tuhan melampaui segala akal. Melampaui segala akal, saudara-saudara. Pikiran manusia kadang-kadang tidak cukup menikmati damai itu atau memahami damai itu, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu satu hal ya, damai sejahtera dari Tuhan itu mesti dinikmati tidak hanya oleh pikiran kita, tapi terutama oleh hati kita yang terdalam. Dari kesadaran batin nih ya, bahwa ada sesuatu yang justru menjinakkan keliaran pikiran kita yang seringkali tidak mau istirahat ya. Kalau damai sejahtera kita lebih kecil dari akal kita, damai kita itu tidak stabil. Tapi damai yang lebih besar daripada akal kita menenangkan pikiran kita, menenangkan perasaan kita. Damai itu yang mendamaikan kita, mendamaikan hati kita. Damai itu yang membuat pikiran kita tenang dan juga tentram, saudara-saudara. Dan dengan demikian terpeliharalah hati dan juga pikiran kita. Terpelihara hati dan juga pikiran kita. Hati ini mesti dipelihara, pikiran kita pun juga mesti dipelihara, saudara-saudara. Karena hati dan juga pikiran kita adalah manusia batiniah kita, ya. Jadi sebabnya penting sekali setiap hari hati kita itu diperbaharui oleh Tuhan. Hati kita diterangi oleh Tuhan karena hati ini seperti sesuatu ya sifatnya penerima banyak hal, input dari mata, dari telinga, dari apapun ya yang bersentuhan dengan indera kita ditampung di dalam hati. Tapi kita tentu tahu tidak bisa hati kita menampung segala sesuatu. Segala hal yang jahat, yang menghancurkan, merusak tidak perlu ditampung di hati kita, buanglah. Tapi bagaimana membuangnya? Penuhi hati dengan hal-hal yang baik, dengan sesuatu yang berasal dari Tuhan, dengan sesuatu yang baik yang Tuhan taruh di sekitar kita, saudara. Nah, ketika hati kita penuh dengan segala hal yang baik, segala yang jahat akan keluar dengan sendirinya, terbuang dia jauh-jauh dari hati kita. Dan juga pikiran kita perlu dipelihara ya. Manusia ini punya kapasitas besar sebenarnya. Apapun yang manusia lihat, dengar ya, yang manusia kecap, yang dia rasakan dengan panca inderanya terekam di sini. Atau suatu pengalaman rohaninya juga terekam di sini. Namun demikian, sesuatu pikiran kita itu tidak bisa digunakan secara berlebihan. Ya, orang yang menggunakan pikirannya berlebihan menjadi stres, orang yang menggunakan pikirannya berlebihan atau tidak mampu mengontrolnya dengan bijak menjadi depres juga, saudara-saudara. Tapi kalau kita membawa pikiran kita kepada Tuhan, dipelihara di dalam Tuhan, apa yang terjadi, saudara-saudara? Pikiran kita tenang, tentram, dan berguna maksimal begitu ya, dapat digunakan dengan baik. Beberapa orang tidak bisa berpikir maksimal karena terlalu banyak kegelisahan, terlalu banyak memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting, saudara-saudara. Saya yakin orang yang produktif ya menggunakan pikirannya bukan karena banyak berpikir, tapi berpikir dengan tepat, proporsional. Apa yang penting itu yang dia pikirkan, apa yang tidak penting ya dia bisa abaikan, saudara-saudara. Nah, dengan demikian hari ini kita belajar menikmati perlindungan dari Tuhan yang sifatnya lahiriah dan menikmati perlindungan dari Tuhan yang sifatnya batiniah. Sebab itu ketika Tuhan memanggil, berlarilah kepada naungan sayapnya. Dan secara teratur nikmati persekutuan di bawah naungan sayapnya, saudara-saudara, sehingga di dalam nama Tuhan Yesus kita kiranya terpelihara secara lahiriah, kita juga terpelihara secara batiniah. Kita menikmati kesegaran, kekuatan baru secara lahiriah kita, dan batin kita pun juga ada kekuatan yang berbeda, kekuatan yang luar biasa dalam hati dan juga pikiran kita. Bahkan Dia sendiri kuasa damai sejahteranya menjaga kita sedemikian rupa sehingga kita menjadi orang-orang yang produktif, jadi orang-orang yang selalu menikmati sukacita, jadi orang-orang yang berkarya dalam kehidupan ini dan melayani sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.